Perlu saya hormati, dalam kurun waktu hampir 6 atau 7 tahun ini, memang pergerakan alokasi DAU sangat dinamis ya. Apalagi ketika tahun 2019 menuju 2020, kemudian 2021, dan saat ini 2022, kita dalam bayang-bayang pandemi COVID. Sehingga pendapatan atas DAU bagi daerah itu sedikit terkoreksi. Karena bagaimanapun kita pahami bahwasannya DAU itu basisnya berasal dari minimal 26% dari PDN itu atau pendapatan dalam negeri itu, yang mana pendapatan dalam negeri itu adalah berasal dari pajak dan cukai. Oleh karena itu, ketika kondisi ekonomi sedang menurun, maka akan berpengaruh juga terhadap kontribusi daripada DAU terhadap kepada daerah-daerah. Alhamdulillah, syukurillah, nih Bapak Ibu semua, pandemi sudah mulai berakhir, dan beberapa waktu yang lalu Pak Presiden sudah mencanangkan mencabut untuk PPKM ya, yang artinya di sini insya Allah ya kita sudah terbebas lah, ataupun sudah tidak dalam kondisi gawat darurat terhadap pandemi. Namun di sisi lain yang perlu kita antisipasi adalah kondisi pasca adanya pandemi, adanya konflik antara Ukraina dan Rusia terjadi ya, resesi dunia. Ini yang perlu kita antisipasi. Namun di balik itu semua ada optimisme dari pemerintah pusat, pemerintah Republik Indonesia untuk bisa ya meningkatkan perekonomian, dan juga akan memberikan imbas kepada peningkatan terhadap DAU ataupun transfer daerah kepada seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Terkait dengan kebijakan tahun 2023, dari disampaikan oleh Pak Direktur tadi, bahwasanya tahun 2023 ini menjadi titik tolak awal pelaksanaan daripada Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022, di mana khususnya untuk DAU terjadi perubahan yang cukup signifikan ya dalam perhitungannya, dalam formulasinya. Formulasi yang dulunya kita menggunakan variabel-variabel makro, sekarang kita menggunakan variabel-variabel yang lebih mendasar, lebih mencerminkan daripada kebutuhan daerah. Di mana di kebijakan tahun 2023 ini melanjutkan kebijakan dukungan atas penggajian P3K melalui alokasi DAU. Tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Direktur bahwasanya komitmen daripada pemerintah pusat untuk memberikan ya kepastian pada pendanaan atas P3K khususnya ya, yang diangkat ataupun melakukan tes di akhir tahun lalu dan diangkat nanti di tahun 2023 ini. Plus dengan formasi 2023 yang diangkat nanti di triwulan terakhir di tahun 2023. Kemudian penghitungan alokasi DAU yang mencerminkan kebutuhan fiskal dan potensi pendapatan daerah itu sesuai dengan Undang-Undang 1 tadi saya sampaikan depan, bahasanya kita menggunakan ya kebutuhan fiskal itu dengan menghitung unit cost dikalikan dengan target pelayanan untuk 3 jenis bidang utama, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur ataupun pekerjaan umum. Kemudian ditambah lagi kita tidak mengasampingkan, juga memperhitungkan kebutuhan dasar penyelenggaraan pemerintahan yang tercermin dari belanja ASN. Yang di dalamnya itu adalah ada PMSD dan P3K yang sudah diangkat dan dipekerjakan. Kemudian meningkatkan layanan publik daerah di bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, serta mendukung pendanaan untuk kelurahan ya, melalui kebijakan DAU yang bersifat earmark. Target outputnya sesuai dengan apa yang kami terima dari para penyedia data, baik itu dari Menpan, dari PKP, dari PKM, dari kementerian lembaga lain yang akan mengenai pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, juga dari teman-teman kita dari Kementerian Dalam Negeri, yaitu terkait mengenai data jumlah penduduk. Target output adalah sekitar 1,3 juta formasi P3K.
tahun 2023 yang diangkat di tahun 2023 ini, serta formasi 2023 yang diangkat nanti di triwulan terakhir di tahun 2023. Itu meliputi P3K guru, P3K nakes, dan P3K teknis. Kemudian dukungan pendanaan kepada 8.506 kelurahan, yaitu untuk meningkatkan sarana, prasarana kelurahan, dan budaya masyarakat di kelurahan. Untuk DAU yang sifatnya earmark ini, ada sekitar untuk pendidikan 40 triliun in total nasional, kesehatan 25,8 triliun, dan pekerjaan umum 15,9 triliun. Angka ini akan terus berubah seiring dengan nanti kebijakan serta juga capaian prestasi atau kinerja di masing-masing jenis layanan. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu, di tahun 2023 ini, saya sampaikan tadi, kita sudah melakukan one step ahead akan undang-undang baru, undang-undang 1 tahun 2022, di mana DAU ini ada bagian yang tidak ditentukan penggunanya, atau biasa kita sebutkan DAU yang block grant, dan juga ada alokasi DAU bagian yang ditentukan penggunanya, ataupun DAU earmark. Nah, ini untuk yang tidak ditentukan penggunanya ataupun block grant, diserahkan sebenarnya oleh daerah sesuai dengan prioritas daerah. Untuk yang DAU yang sifatnya earmark, itu ada bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan layanan umum. Layanan umum ini ada dua, yang earmark, yaitu mengenai kelurahan dan P3K. Bidang pendidikan digunakan untuk kegiatan fisik dan non-fisik dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan dasar bidang pendidikan. Dan ini semua yang terkait dengan urusan pendidikan. Urusan pendidikan. Bidang kesehatan digunakan untuk kegiatan fisik dan atau non-fisik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan dasar bidang pendidikan, jadi bidang kesehatan, itu urusan kesehatan. Pekerjaan umum sama digunakan untuk kegiatan fisik dan non-fisik, peningkatan layanan dasar bidang pekerjaan umum, dan untuk layanan umum sendiri adalah dukungan pendanaan kelurahan dan dukungan penggajian formasi P3K yang telah saya sampaikan di depan tadi. Lanjut. Nah, DAU tadi kita sudah bahas DAU yang block grant. Sekarang DAU yang ditentukan penggunaannya. Itu ada DAU untuk penggajian formasi P3K. Untuk DAU penggunaan formasi P3K ini, penggunaannya untuk pembayaran gaji pokok dan tunjangan melekat pada formasi P3K tahun 2022 dan tahun 2023 yang keseluruhannya diangkat di tahun 2023. Ya, kita ketahui Bapak Ibu semua kemarin sekitar bulan-bulan Oktober, November, Desember kalau salah terjadi pengangkatan pegawai P3K, dan ini nanti akan terjadi pemberkasan pada bulan Januari, Februari, sehingga diperkirakan adalah nanti TMT pengangkatan oleh rekan-rekan Pemda itu sekitar bulan April Nah, ini nanti diklaim akan menjadi, nanti akan kita salurkan di bulan Mei. Jadi ini agak berbeda dengan DAU block grant, DAU yang earmark untuk P3K based on pada reimbursement. Tidak termasuk P3K yang telah lulus dan memperoleh NIP pada tahun 2022, serta tidak termasuk P3K yang akan diangkat menjadi ASN di daerah. Ini menjadi catatan khusus Bapak Ibu semua Jadi P3K tahun 2022 kemarin sudah ada pendanaannya dari kemarin, dari DAU, bagian DAU. Itu tahun 2023 ini sudah blended pada DAU yang sifatnya earmark. Yang tadi, DAU yang sifatnya block grant. Indikator penghitungannya, jumlah formasi P3K, gaji pokok dan tunjangan melekat, dan jumlah bulan bayaran gaji P3K. Jumlah formasi ini dihitung berdasarkan penetapan kebutuhan formasi tahun 2022 dan proyeksi kebutuhan formasi tahun 2023 yang kami terima dari rekan-rekan kami di Kemenpan RB. Ini datanya
kami terima pada bulan September, karena pada pertengahan bulan September tahun 2002 kemarin sudah ketok palu, dan akhir tahun September 2022 itu sudah terjadi penetapan, sehingga data yang kami pakai adalah cut-off-nya ya di awal bulan September ataupun di akhir bulan Agustus. Ya, lanjut. Nah, penyaluran untuk biaya penggajian formasi P3K yang saya sampaikan tadi paling cepat adalah pada tanggal 23 Mei. Syaratnya adalah laporan realisasi bulan April, karena kita ketahui Bapak Ibu ya, proses seleksi akhir tahun 2022, pemberkasan dan sebagainya, administrasi itu mungkin bisa kita berikan waktu sampai bulan Januari, Maret, sehingga dari bulan April itu sudah bisa diangkat. Batas waktu penyampaian Mei, 7 Mei, Bapak Ibu ya, jangan sampai terlambat. Laporan realisasi pengangkatan dan bayaran belanja pegawai P3K formasi 2002 dan 2003 yang diangkat pada tahun 2023. Kemudian pada bulan Mei Oktober itu paling cepat tanggal 23 bulan berikutnya. Di April, Mei sampai dengan Oktober itu juga sama bulan berikutnya. Laporan realisasi yang disampaikan secara bulanan. Jadi seumpama nih Bapak Ibu pada bulan April mengangkat 100, kemudian Mei ada mengangkat 20, maka dilaporkan adalah 120. Juni tidak ada pengangkatan, maka itu dilaporkan 120. Jadi selalu ada laporan kumulatif. Dan tidak boleh tidak ada laporan, karena nanti kalau tidak ada laporan ya sahur maka akan ditunda. Nah, ini perlu menjadi perhatian khusus supaya Ibu, laporan untuk DAU memang akan lebih banyak daripada biasanya. Selain daripada yang tadi DAU untuk IRMAK, untuk DAU P3K juga mulai April sampai dengan Desember itu harus ada laporannya. Dan pada bulan November Desember ini ada pencualian, yaitu paling cepat tanggal 12 Desember dan paling lambat 2 hari kerja sebelum tahun anggaran berakhir. Laporan realisasi bulan November dan Desember. Itu mohon catatan, nanti akan Bapak Ibu tidak perlu khawatir, nanti slide dari Bapak ini akan kami share oleh rekan-rekan sehingga bisa dipelajari lebih lanjut. Lanjut, rekan. Nah, ini untuk masih di P3K sifatnya reimbursement ya, penyelesaian sesuai dengan laporan realisasi dan maksimal ya sebesar pagu alokasi. Dalam hal daerah tidak menyampaikan laporan persyaratan sampai dengan tanggal 7 Desember maka tidak akan disalurkan. Harus melewati review APIP terlebih dahulu ya. Ini agar kita terjaga akuntabilitasnya. Dan Bapak Ibu semua mohon untuk diperhatikan ya Bapak Ibu ya, karena ini DAU ini sudah beda, maka akan nanti ya diperhitungkan semua laporan yang ada, sehingga nanti persyaratan salur itu terpenuhi semua. Jangan sampai nanti terlambat, karena nanti berbeda dengan seperti tahun-tahun sebelumnya akan ada yang namanya tidak disalurkan ataupun hangus. Nah, saat ini DAU sudah berubah, Bapak Ibu. Yang perlu kita pahami bersama adalah DAU ada block grant dan ada IRMAK. IRMAK atau spesifik grant penyalurannya macam-macam. P3K tadi tiap bulan berdasarkan progres dan reimbursement. Ditanyakan silpa DAU P3K yang dialokasikan pada tahun 2021 dan 2022 dan tidak terpakai, apakah dapat digunakan untuk membiayai kegiatan lain
ya, atau tetap harus dialokasikan untuk mendanai gaji P3K? Silakan, Pak. Terima kasih ya Pak. Ini ada satu hal yang bagus juga. Artinya di tahun 2021 dan 2022 kita paham ya Bapak Ibu ya. Kemarin itu kan terjadi agak mislead, di mana kita sudah menghitung P3K ya, gaji P3K di DAU, namun memang karena tidak di-split, maka kelihatannya seperti tidak ada pendanaannya. Sehingga kami dengan Kementerian Dalam Negeri membuat suatu rule of game bahwasanya selisih daripada pembayaran dan anggaran yang diterima untuk bidang pembayaran P3K itu dijadikan silpa terikat tahun berikutnya. Tahun 2002 juga sama demikian, dan 2023 memang tidak ada ketentuan lain. Namun demikian kami sangat mengharapkan itu dapat dilakukan juga hal yang sama di 2023, karena bagaimanapun juga untuk pendanaan khususnya ya P3K yang sudah diangkat. Nah, P3K yang sudah diangkat di tahun 2022 itu nanti bisa Bapak danai dari penerima umum ataupun dari silpa terikat di tahun 2022 khusus untuk belanja P3K. Untuk formasi 2022 yang diangkat di tahun 2023 dan formasi 2023 yang diangkat di triwulan terakhir tahun 2023 itu sudah sudah dijamin pendanaan dari DAU yang sifat earmark untuk P3K. Jadi itu adalah menurut saya langkah yang bagus, khususnya dalam rangka untuk menjaga ya ataupun menjaga pendanaan untuk P3K yang telah diangkat di tahun 2022 ke belakang. Terima kasih. Terima kasih Pak. Jadi memang harus tetap ya Bapak sekalian untuk mendanai P3K. Tidak boleh digunakan untuk mendanai belanja lain di luar gaji untuk P3K. Namun khusus untuk yang DAU P3K di tahun 2023 ini memang untuk P3K yang diangkat pada tahun 2023, baik untuk formasi 2022 maupun formasi 2023. Untuk penghitungan DAU baik 2023 maupun 2024 untuk ASN itu adalah komposisinya adalah berasal dari P3K yang sudah diangkat dikalikan ditambah dengan PNS daerah. Artinya di sini Bapak Ibu, untuk ketika nanti 2024 nanti kebijakannya saat ini ya Bapak Ibu, karena kami juga akan berproses terus. Saat ini yang ada adalah ketika dia sudah diangkat, maka dia akan masuk dalam bentukan yang sifatnya block grant, dia block grant. Kemudian yang sifatnya spesifik grant itu memang diarahkan hanya kepada formasi. Nah, ini memang kebijakan yang ada semacam itu. Untuk itu maka memang butuh ini Pak, butuh kejelian lah dari teman-teman Pemda untuk bisa menentukan kira-kira nanti dengan kondisi yang ada ini apakah cukup memungkinkan untuk akan dibiayai atau tidak. Karena kita sudah melihat juga Pak Ibu P3K ini sebenarnya kan juga menutup dari PNSD yang saat ini memasuki purna tugas, ya kan. Sebenarnya kalau kita mau bilang adalah zero sum game. Begitu PNSD ada yang purna tugas, maka akan ada jabatan-jabatan lowongan itu akan diisi oleh P3K. Plus ditambah juga memang apabila daerah memang sudah cukup mampu, karena memang PKD-nya cukup besar, PAD-nya juga memenuhi, sehingga ada fiscal space yang lumayan, maka bisa dimungkinkan untuk menambah lagi formasi sesuai dengan kebutuhan.
underline di sini adalah sesuai kebutuhan Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai nanti pengangkatan ini akan menjadi beban di kemudian hari. Mohon izin menambahkan sedikit dari yang disampaikan Pak Adit tadi terkait dengan P3K Pak. Memang dalam perhitungan DAU, kalau kita menghitung yang namanya formasi itu perhitungannya seperti ini. Jadi tahun ini kita hitung formasi, kita masukkan kebutuhan formasi tahun depan itu perkiraannya berapa, kita masukkan di dalam perhitungan DAU. Nah, harapannya pada tahun depan itu yang namanya formasi tadi itu diangkat gitu ya, diangkat dan menjadi ASND gitu. Dan itu akan menambah belanja pegawai yang dilaporkan oleh pemerintah daerah. Sehingga tahun depannya lagi yang sekarang kita hitung sebagai formasi, tahun depan itu sudah menjadi ASN yang kita hitung di belanja pegawai pemerintah daerah gitu ya. Tahun depannya lagi ada perkiraan formasi lagi yang akan kita hitung sebagai formasi lagi. Begitu seterusnya gitu ya, bergulir seperti itu seterusnya gitu. Nah, ini sama dengan halnya dengan P3K yang saat ini kita hitung gitu ya. Untuk tahun 2023 kita hitung ini formasi. Kemudian harapannya formasi ini adalah diangkat oleh pemerintah daerah di tahun 2023, yang kemudian formasi yang diangkat tadi itu dibayar dari DAU Irmak, kemudian dilaporkan kepada kami gitu ya. Nanti tahun depannya di tahun 2024 formasi-formasi ini yang sudah diangkat oleh pemerintah daerah akan kami hitung sebagai ASN daerah gitu ya, ASN daerah, dan itu akan menambah jumlah belanja pegawai di pemerintah daerah yang kami hitung di dalam DAU. Jadi akan bergulir seterusnya seperti itu. Mungkin demikian Pak, tambahannya sedikit. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih Pak Eri. Jadi semakin jelas ya, Bapak dari Kabupaten Tasikmalaya. Jadi memang akan tetap diperhitungkan untuk perhitungan alokasi DAU di tahun anggaran 2024. Jadi aman. Bagaimana pendanaan untuk P3K tahun 2022? Ini ada banyak sumber Pak. Dari DAU Blok Rem pasti bisa. Dari DAU yang sifatnya Irmat juga bisa ya Pak Yasir ya. Apalagi dia P3K untuk pendidikan atau kesehatan. Mungkin pendidikan ya yang paling banyak ya. Nah di situ kan ada klausul Bapak Ibu bahwasanya tadi Bapak menyimak untuk DAU Irmat pendidikan itu kan kita berikan space sekitar maksimal 20% untuk bisa digunakan belanja gaji ASN. ASN itu PNS dan P3K. Jadi kalau dari sisi DAU, dari situ sudah Bapak bisa manfaatkan itu nanti kekurangannya. Termasuk tadi yang Bapak sampaikan tadi ya, nomor 1, kalau ada kurang-kurang 3,5 itu dari hitungan kami kan 3,5 ya Pak ya, karena kami tidak bisa menghitung semua secara rigid. Jadi kita pakai asumsi semua adalah golongan S1 0 tahun. Nah, meskipun niatan daerah ada yang D3, ada yang SMA, ada yang S2, ada yang S1, dan golongannya variatif. Nah itu mungkin bisa jadi juga kekurangannya jagannya dari yang DAU sifatnya Blok Rem ataupun DAU yang ditentukan penggunanya ataupun yang Irmak tadi. Kalau itu dia di P3K guru maka di DAU Irmak pendidikan, kalau dia di P3K kesehatan maka dia di DAU Irmak kesehatan. Mungkin itu